Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iyas di sini sebagai moderator ya, yang akan menyambung pemantik kita kali ini yaitu Dr. Aam dengan judul Epistemologi dan Teologi Pendidikan Islam dalam Pemikiran Al-Jabiri. Tentunya teman-teman pasti sangat akrab dengan tokoh tersebut gitu kan. Apalagi tentang filsafat ilmu dan epistemologinya. Untuk itu waktu dan tempatnya dipersilakan untuk Bapak Aam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti izin dulu. Ya. Ya. Ini mengenai epistemologi dan teologi dalam pendidikan Islam, studi pemikiran epistemologi Al-Jabiri. Jelas ini suaranya? Masuk Pak, jelas. Oh ya. Mengenai berawal sebetulnya saya ditelepon oleh Om Odi ya, terus mengisi siap enggak? Ya insya Allah lah, tentang filsafat pendidikan. Yang awalnya mau Asaibani, tetapi saya terus di mutolaah, diteliti, dianalisa, lebih cenderung ke Al-Jabiri. Nah, tetapi di sini bukan membahas tentang tentang nalar Islamnya, tapi bagaimana nalar Islam yang dipakai oleh Al-Jabiri implikasinya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Gitu. Berawal dari biografi dulu ya, bahwa beliau ini namanya Muhammad Abid Al-Jabiri, lahir 27 Desember 1935 di kota Piguix, negara Maroko. Ini terkenal negara yang ilmu agamanya tidak diragukan lagi, ya, termasuk Abdul Somad, doktornya dari sana. Kemudian beliau mempunyai keluarga yang jiwanya religius nasionalis. Nah, dan meninggalnya 2010, berarti sudah berapa? 12 tahun ya. Ini masih baru-baru ya meninggalnya. Kemudian Al-Jabiri ini memang tokohnya terkenal dalam bidang tafsir, tetapi dia memakai filsafat juga karena berawal dari belajar di perguruan tinggi, termasuk mengajar filsafat juga. Beliau di tahun 1951 sampai 1953 belajar tentang bahasa Arab juga ya di Diploma Arabic High School ya. Pendidikan filsafatnya dimulai tahun 1958 di Universitas Damaskus, Syria. Pada di Syria ini banyak ulama yang terkenal ya dari kalangan Sunni ya, seperti Syekh Al-Buti dan lain-lainnya ya. Kemudian siapa yang tokoh yang baru meninggal kemarin, tokoh fikih, tokoh tafsir, Wahbah Hazuwaili dan kawan-kawan yang berkiprah dalam khazanah intelektual Islam. Kemudian beliau tidak bertahan lama di situ, hanya 1 tahun belajar tentang filsafat. Ya. Kemudian dia menyelesaikan program masternya pada tahun 1967 dengan tesisnya Falsafah Tarikh Inda Ibnu Khaldun, yaitu filsafat sejarah pandangan Ibnu Khaldun. Ya, filsafat sejarah beliau, walaupun sebetulnya beliau berawal dari kajian-kajian keagamaan, tapi lama-kelamaan karena tertarik dengan suasana negara, Ibnu Khaldun lebih yang tadinya kerja di negara
sebagai di administrasi ya. Beliau lebih meneliti tentang sejarah, tentang fakta-fakta sosial pada waktu itu. Kemudian gurunya yang terkenal dalam pemikiran Arab Maghribi yang banyak terpengaruhi oleh Erikson dan Sasser ya. Terdengar ya ini. Kemudian selanjutnya karya-karyanya, langsung ke karya-karyanya. Al-Jabiri telah menghasilkan puluhan karya, bentuknya berupa tulisan, baik yang berupa artikel koran ya. Halo? Ini masih di slide biografi singkat. Iya. Iya. Oke. Benar iya. ya? Masih. Oh, siap, masih siap. ya, sekarang masuk ke karyanya. Belum turun. Oh iya. Iya. Saya langsung saja karena supaya tidak terlalu banyak berbicara tentang tentang kelahiran beliau, biografi secara singkat saja. Beliau bukan saja menulis di koran ya, artikel-artikel atau jurnal, tapi berbentuk buku pun banyak sekali. Topik yang selalu di covernya juga bervariasi dari isu sosial, politik hingga filsafat dan teologi. Ini betul-betul variatif ya pemikiran beliau. Kemudian karir intelektual seperti dimulai dengan penerbitan buku ya. Penerbitan buku ini yang terkenal dengan buku nalar tentang nalar Islam atau nalar Arab ya, atau kritik akal Arab, yang disebut dengan An-Naqd al-Aql al-Arabi itu. Nanti kita akan kupas tentang buku tersebut, ternyata melahirkan tentang epistemologi dari nalar Arab. Arab itu bukan berarti negara Arab, tetapi sebetulnya cangkupan Arab baik yang Timur Tengah ya, Irak, Iran, kemudian Arab Saudi, Persia dan yang lainnya. Nanti akan terlihat. Buku ini bertujuan sebagai upaya untuk membongkar formasi awal pemikiran Arab Islam. Ya, dan mempelajari langkah apa yang dapat diambil dari pemikiran Islam klasik tersebut. Jadi ada pemikiran klasik termasuk Al-Ghazali pun dibantai juga karena terlalu menghilangkan yang sifatnya burhani ya, lebih kepada irfan. Pengenalan intuitif, pendekatan kasab ya, makrifat, tetapi dalam bentuk burhannya tidak diangkat ya. Hanya dua, termasuk Bayani juga nanti. Kemudian untuk karya ini telah menerbitkan termasuk Takwinul Aqal al-Arabi, Bunyanul Aqal al-Arabi, Al-Aqal Asyasi al-Arabi, Al-Aqal Ahlaki al-Arabiyah, di Rosah Taliliyah Naqdiyah, di Nujumil Qiyam fi Saqafatil Arabiyah. Karya ini penting sekali yang termasuk Al-Turas al-Hadasah. Ini banyak sekali ya, kalau dibacakan banyak sekali, tapi sebetulnya sampai ke Indonesia banyak diterjemahkan dalam konteks keindonesiaan, katakan hasil-hasil pemikiran Abid Al-Jabiri banyak dijadikan sebagai rujukan dan kajian oleh beberapa intelektual muslim di Indonesia, bukan saja di perguruan tinggi tetapi termasuk di pondok pesantren yang modern ya, pondok pesantren yang mulai membuka diri terhadap buku-buku yang kontemporer. Hal ini dapat dibuktikan dan dari buku-buku beliau betul-betul diterjemahkan, termasuk di NU juga ya. NU yang lebih banyak Elkis ya, penerbit Elkis yang banyak menerjemahkan buku karya Al-Jabiri. Kritik nalar Arab, formasi nalar Arab ya, kritik wacana teologi Islam, kemudian problematika pemikiran Arab kontemporer, agama negara dan penerapan syariah dan target intelektual, perselingkuhan politik dan agama ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Betul-betul di politik pun dia masuk. Kemudian selanjutnya pendahuluan ya. Pendahuluan ini semenjak kebangkitan Islam pada abad ke-6, Islam dapat menguasai dunia.
Ya, karena khajanah intelektual ketika siapa katakan termasuk Imam Syafi'i, Al-Ghazali ya di abad ke-6, perkiraan abad ke-6, termasuk mau ke abad ke-6 itu Ibnu Taimiyah. Tetapi ketika abad ke-12 pendidikan itu sangat menekankan ilmu-ilmu agama. Jadi kalau ilmu-ilmu filsafat sudah mulai diperhatikan, jangan mendekati filsafat karena filsafat itu membahayakan. Karena yang dianggap ilmu suci itu dari ilmu agama. Ini pada abad 12. Nah, kemudian pandangan tadi dikatakan pandangan suci ya. Kemudian terjadi bentrokan antara filsafat dengan teologi ya, dimensi filosofi bersifat inklusif, menerima, terbuka, ya membuka ruang bagi masuknya pemikiran filsafat yang mungkin koheren dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama. Kan itulah filsafat membuka diri pada siapapun juga, bukan saja di Islam. Sementara aspek teologi cenderung bersifat eksklusif yang hanya menjustifikasi hal-hal yang secara tekstual maksudnya kewahyuan saja, Al-Qur'an, hadis ya yang bersifat ijtihad, bersifat penelitian, pengambilan data-data, tidak seperti itu, seperti penelitian kita lah. Tapi yang dianggap baik itu yang datanya kuat adalah dari Quran, dari hadis. Itu lebih kepada tekstual atau bayani nantinya. Nah, kemudian ingat Kuntowijoyo ketika memberikan prakata penerbit bukunya yang berjudul Islam sebagai Ilmu, menyatakan bahwa selama memahami Islam hanya bersifat transenden, ya semata-mata dan segala sesuatu dihadapkan pada hukum halal dan haram, maka Islam tidak akan sanggup meyakinkan orang dan mampu ikut menyelesaikan permasalahan bangsa dan manusia atau masyarakat. Artinya ketika berbicara masalah agama hanya menyangkut halal, haram, ya, sunnah, makruh dan sebagainya, itu tidak menjadi problem solver terhadap permasalahan-permasalahan sosial, permasalahan kebangsaan, permasalahan-permasalahan tentang yang berhubungan dengan konteks sosial. Nah, inilah yang menjadi awal saya dari pemikiran ini, termasuk nanti di pendidikan juga. Kemudian selanjutnya, ya abad ke-19, orang Islam dihadapkan lagi kepada serangan pengetahuan dunia barat yang mengancam ilmu-ilmu dalam Islam dan keseimbangan dalam sistem pendidikannya. Ini mulai diserang, ya, karena Islam mulai jumud ya. Artinya jumud itu tertinggal. Ingat ketika Abduh mengatakan al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu tertinggal, tertutup oleh muslim itu sendiri karena tidak menerima hal-hal yang kebaruan, ilmu pengetahuan ya dari barat sehingga tertinggal seperti itu. Kemudian sehingga jika orang Islam tidak waspada pada gilirannya akan membawa kehancuran yang belum pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Ini pendapat Hasan Langgulung ya yang menerjemahkan buku falsafah pendidikan Islam As-Saibani. Nah, jadi di abad 19 belum ada pemikiran terbuka terhadap ilmu pengetahuan dari barat atau dari yang lainnya. Kemudian pada zaman Renaissance dengan munculnya gerakan manusia ingin bebas tidak terikat oleh dogma spiritual, maka filsafat yang semula menyatu dengan agama kembali memisahkan diri dari agama. Karena menurutnya agama merupakan sebuah keyakinan dan dogma. Artinya apa? Agama A, B, B atau merah-merah, halal haram. Tapi filsafat tidak seperti itu, sehingga ada pemisahan akhirnya. Saya ingat ketika belajar ilmu mantik, ilmu filsafat bahasa ya, karya siapa Al-Bazuri yang nama kitabnya Sulam, ternyata di dalam bait itu atau dalam syair tersebut tinggalkan adalah filsafat yang menyesatkan, yaitu filsafat Sapsatoh, termasuk ya Aristoteles dihantam itu. Jadi seolah-olah tidak mau
masuk ke ranah filsafat, Aristoteles, Plato dan sebagainya, seolah-olah itu diharamkan. Tapi sebetulnya tidak semuanya para ulama, ya, tidak semua para ulama. Ada ulama yang diperbolehkan selama itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat itu. Nanti kita diskusikan bersama. Oleh karena itu tidak aneh jika ilmu-ilmu keagamaan tersebut berbenturan dengan filsafat dan berusaha menyingkirkan filsafat dan kehidupan dalam kehidupannya. Pada akhirnya agama berhasil menyingkirkan filsafat, bahkan mengharamkan pemikiran filsafat serta menuduh para filosof sebagai orang kafir dan ateis. Ini yang jadi permasalahan, termasuk ini di pondok pesantren. Nanti kita bahas bagaimana pemikiran ini masuk ke ranah-ranah pondok pesantren yang nantinya memunculkan intoleransi, ya, kemudian munculkan radikalisme dan sebagainya, ketidakpahaman terhadap perbedaan dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagi pemikir barat, paradigma epistemologi antroposentris hampir sepenuhnya menggusur paradigma teosentris. Teosentris yang teologis, ya. Sebaiknya di kalangan para pemikir muslim modern terjadi tarik-menarik yang sangat intens di antara pendukung masing-masing paradigma. Jadi di muslim sendiri ada yang mendukung yang antroposentris, ada yang ke teosentris, ya. Nanti ini akan jelas di wilayah pendidikan, di lembaga di Indonesia, di pondok pesantren, di sekolah dan sebagainya. Nanti saya dispesialisasikan kepada pendidikan Islam yang implikasinya ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya adanya daya tarik menarik antara kekuatan epistemologi dengan kekuatan teologis dalam keilmuan Islam, yang pada akhirnya kekuatan epistemologi yang diharapkan menjadi penggerak ilmu-ilmu keislaman yang kemudian terformat dalam kurikulum pendidikan Islam yang diajarkan di berbagai lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren. Nanti akan kita bahas seperti apa sebetulnya pesantren, madrasah, sekolah itu ada hubungannya dengan epistemologi Al-Jabiri, ya, nantinya. Selanjutnya epistemologi Al-Jabiri. Ini sudah disepakati bersama, ya. Mungkin kawan-kawan tahu lah tentang pertama tentang Bayani, metode Bayani yang dicanangkan para fuqaha, para penafsir, ya. Karena penafsir ini ada tiga, ya, ada tiga metode yang digunakan. Satu, ada tafsir bil mankul. Ini lebih ke Bayani, menafsirkan kitab dengan kitab, kitab dengan hadis dan sebagainya. Lebih kepada tekstual, ya, daripada yang substansi teks. Nah, kemudian selanjutnya kedua irfani, didasarkan pada wahyu dan pandangan dalam sebagai metode epistemologi dengan memasukkan sufisme, pemikiran Syi'i, ya, penafsiran esoterik terhadap Al-Quran dan orientasi filsafat, iluminasi dan sebagainya. Ini lebih kepada intuitif, melahirkan ilmu tasawuf. Termasuk di tafsirnya nanti ada tafsir bil isari, ya, tafsir bil isari. Kemudian yang terakhir Burhani, epistemologi Burhani didasarkan atas pada metode epistemologi melalui observasi empiris dan inferensiasi intelektual. Jadi ini Burhani perlu diangkat, ya, di kalangan-kalangan lembaga pendidikan, termasuk, ya, baik di tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi, ya, baik swasta maupun negeri. Kebanyakan madrasah pesantren itu dibayani dan irfani. Yang Burhani ini sedikit. Nanti kita bersama-sama. Kemudian refleksi yang cukup jelas tarik-menarik ini dan upaya untuk keluar dan kritis epistemologi itu adalah munculnya gagasan yang sudah cukup lama tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Ini oleh Naqib Al-Atwas, ya, kalau nggak salah. Walaupun ini diperdebatkan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan itu tidak perlu dipakai sifat Islamisasi. Karena itu bebas, artinya apa? Orang bisa menafsirkan dari ilmu pengetahuan, ya, bebas nilai dan sebagainya.
Kemudian dikatakan teologis karena konsep ide dan gagasan yang dikemukakan berdasarkan pada nas dan sedikit diwarnai oleh akal independen, atau katakan kiasi untuk dikatakan sebagai ilmu atau materi yang islami tanpa menghiraukan kaidah-kaidah keilmuannya. Nah, jadi di sini kebanyakan baik menafsirkan Alkitab, menafsirkan kitab-kitab kuning itu lebih kepada kiasi, ya, lebih kepada pemahaman-pemahaman kitab klasik, ya, tanpa difikirkan penelitian-penelitian, observasi-observasi sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nah, ini ya yang seringkali jarang tafsir yang dikatakan kontemporer yang bisa dipahami, memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Tapi Al-Jabiri, ternyata oleh Al-Jabiri dengan burhaninya memunculkan tafsir tematik, ya, tentang gender, tentang tentang kemiskinan dan sebagainya, ya, memberikan problem solving terhadap permasalahan-permasalahan. Selanjutnya, masih dalam pandangan Al-Jabiri bahwa kias ini menempati posisi sentral dalam pemikiran Bayani. Ya, jadi biasanya ini di kalangan fikih, ya, di kalangan fuqaha. Kias yang dimaksud untuk mencari dan menetapkan hukum yang far'un. Di dalam usul fikih itu kan ada far'un, ada asal, ada elat, ya. Contoh begini, ketika zakat kalau di Arab dengan kurma, berarti hukum asalnya adalah kurma. Kemudian cabangnya adalah padi. Elatnya apa? Kewajiban. Nah, ini masih memakai kias seperti itu. Jadi ke klasik, ya. Jadi metodenya masih ke klasik, tidak memakai sistemnya bagaimana kebutuhan ekonomi di negara tersebut sebagai kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sifatnya primer, sandang, pangan dan sebagainya. Tidak termasuk kepada konteks sosial, konteks pertanian, tidak masuk, hanya di ranah-ranah klasik saja, ya, pendapatnya. Kemudian selanjutnya pada bidang nahu pun ada rekayasa untuk mengambil kemutlakan bahasa Al-Qur'an. Ini nahu adalah ilmu bahasa, ya. Stagnan biasanya. Ada istilah mubtada, ada istilah khobar, fi'il, fa'il. Itu pun syaratnya seperti itu. Tidak ada perubahan-perubahan. Perbedaan antara Basroh dengan Kufah itu kuat Basroh. Ini terjadi diskriminasi ketika ada pendapat Basroh dengan Kufah, itu yang kuat Basroh. Mengapa argumen Basroh itu lebih kuat? Ini kepada teologis, kepada politik. Ternyata Basroh Sunni, ini Kufah adalah Syiah. Ini masih ada di ilmu bahasa, di bahasa Arab seperti ini. Lebih lebih politis lah, lebih teologis dan sebagainya seperti itu. Ini perlu kita bicarakan bersama, diskusikan bersama, ya. Kemudian sementara itu mutakalimin mengganti istilah kias dengan istidlal. Kalau kias itu di fikih, kalau di mutakalimin adalah istidlal. Hal ini karena kias dipandang mengandung makna keserupaan, ya, tasabuh. Sedangkan menyerupai Allah dengan manusia atau alam tidak bisa diterima. Karena katakan Allah itu, Tuhan itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan yang kebaruan. Ini dari segi agama dan dari segi epistemologi, istidlal dimaksudkan sebagai argumentasi atau penggunaan dalil untuk sampai pada makrifat kepada Allah, kepada Tuhan, dan ini wajib bagi manusia. Ini perdebatan di kalangan Muslim pun, ya, dan di kalangan nahwiyin, di kalangan mutakalimin dan sebagainya. Nanti kita bersama-sama memberikan masukan dari kawan-kawan yang paham terhadap filsafat yang lebih jauh lagi, karena kawan-kawan ada jurusannya di filsafat. Kalau saya kan jurusan S1-nya di tafsir, ya, S2-nya di pendidikan, dan terakhir di studi agama-agama. Selanjutnya, dalam kritikan terhadap pemikiran Arab, Al-Jabiri menyebutkan bahwa pemikiran yang berkembang di dunia Arab saat ini dan juga kitab-kitab yang dipakai hampir selalu berbicara tentang masa lalu. Ini kelemahannya. Termasuk ya di pondok pesantren yang dikaji itu masa lalu. Contoh,
kajian fikih Sapinah itu pada abad 17, abad 18. Kemudian katakan I'anah Fathul Mu'in itu pada abad 16, 17. Sampai sekarang tidak berubah, tidak diganti-ganti di pondok pesantren tradisional, ya. Bagaimana bisa menjawab pada konteks-konteks kekinian tentang permasalahan-permasalahan kebangsaan, ekonomi, politik dan sebagainya. Itu ya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah membangun epistemologi pendidikan Islam untuk memecahkan kebekuan epistemologi dalam ilmu-ilmu keislaman perlu diambil langkah pembebasan urusan epistemologi dan dominasi teologis. Pertama, cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang terdesain yang sifatnya nas transendental perlu dibalik 180 derajat, ini pandangan Al-Jabiri, kepada cara berpikir yang berpangkal pada hal-hal yang empirik. Jadi Burhani di nomor awal, di nomor pertama, ya, Bayani di bawah, ya. Jadi Burhani dulu, lebih kepada empirik, penelitian dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, kedua, perlu adanya usaha pencarian dasar-dasar epistemologi yang notabene berkembang di Barat. Seperti apa? Empirisme, positivisme, rasionalisme, fenomenologi, strukturalisme, atau paling tidak dijadikan pendekatan untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman. Hal-hal yang berbau filosofi ini jangan dilihat dari segi kacamata teologis. Maka saya mencantumkan teologinya. Jadi jangan dilihat dari segi teologis. Kalau melihat secara teologis akan tidak nyambung. Karena ini dikatakan hal-hal yang tadinya di abad 19 itu haram dan sebagainya, tidak boleh dan sebagainya. Sehingga hanya akan menimbulkan justifikasi yang tidak sehat. Tetapi perlu dilihat sebagai cara prosedur pengembangan ilmu pengetahuan. Katakan ya, saya menggunakan prinsip-prinsip strukturalisme dalam dunia pendidikan sehingga melahirkan teori perkembangan intelektual. Chomsky mengembangkan teori tentang struktur pikiran, ya, termasuk Lensing dengan teori perkembangan moralnya banyak sekali. Ini jadi Barat diambil pemikirannya, metode-metodenya, kata Al-Jabiri seperti itu. Kemudian usaha Al-Jabiri sebagai upaya menyelesaikan persoalan modernitas kebangkitan Arab Islam di titik beratnya pada dua hal. Pertama, problem utama berkaitan dengan kesadaran. Dalam pandangannya pentingnya dilakukan rekonstruksi kesadaran atas masa lalu, masa kini serta hubungan keduanya, masa lalu dan masa kini, zaman madi dan zaman hal sekarang ini. Jadi jangan melihat saja masa lalu, tetapi masa kini untuk menyelesaikan masa yang akan datang. Ini yang dipakai oleh Al-Jabiri. Kemudian kedua, terjadinya mekanisme pembelaan diri yang berimplikasi pada dominasi otoritas klasik. Jadi seringkali yang hukum yang kuat itu yang dulu, yang salaf, ya. Ini kebanyakan seperti itu. Kalau yang holap, hukum-hukum kontemporer, hukum-hukum sekarang itu tidak kuat. Ini di nalar-nalar Islam klasik, ya. Itu diantaranya. Kemudian implikasi epistemologi Al-Jabir terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Bagaimana? Al-Jabir menjadikan turos sebagai mekanisme untuk menciptakan sebuah perubahan yang genuine, ya, tidak sekedar membebek Barat atau memindahkan masa lalu Islam ke masa kini. Pendeknya, dengan konsep tentang turos, Al-Jabir ingin menjembatani tiga hal. Pertama, khojanah intelektual Muslim yang klasik, ya, kemudian khojanah intelektual Barat yang modern, dan dunia Arab, maksudnya dunia Islam pasca kolonial. Ya, mengikuti Al-Jabri di NU, ya, ini di NU. Di NU diantaranya bagaimana ajakan kembali mengkaji turos diharapkan bisa menjadikan warga NU mampu melakukan kritis terhadap masa lampau dan masa kini, kemudian bergerak dengan semangat progresif ke masa depan. Ini di NU, karena NU ini biasanya di pondok pesantren menggunakan kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik, maka memakai kacamata atau epistemologi Jabiri. Ini akan lebih lebih membuka, lebih progresif, lebih lebih paham, tidak rigid, ya, lebih luas pemahamannya. Nanti kita bicarakan seperti apa. Kemudian pandangan penulis berkesimpulan pendidikan Islam sebagai yang ada di Indonesia ini
dilihat dari segi epistemologi Az-Zabiri memang dapat dibagi pada 3 tipologi. Pertama, pondok pesantren salafiyah atau tradisional yang didominasi oleh nalar tek, epistemologi bayani, ya, dan burhani. Ini ada kitab yang namanya Sulam Topik, ya. Di sana ada bayani, ada irfani dan sebagai pengaruh-pengaruh tasawuf sangat kuat sekali. Nah, ini di salafiyah sampai tidak menerima adanya lembaga sekolah ini, ya, tidak menerima lembaga sekolah sehingga keluarannya tidak mempunyai ijazah. Maka Departemen Agama berupaya ada paket B, paket C atau namanya pondok pesantren salafiyah sebagai solusi yang pondok pesantren tidak ada sekolah. Nah, kemudian yang kedua, madrasah. Ini madrasah lebih klasikal, artinya ada istilah Rodatul Atfal, madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah alias sampai kepada UIN, ya. Nah, baik yang negeri maupun swasta dari mulai dari RA sampai perguruan tinggi Islam ini dihasilkan dari dominasi epistemologi burhani dan epistemologi lainnya, yaitu epistemologi burhani ada, kemudian bayani ada, ya, yang lebih kuat adalah antara bayani dengan burhani. Kemudian yang ketiga, pondok pesantren modern seperti Gontor, ya, yang didominasi oleh nalar rasional atau gabungan 3 epistemologi. Pada pesantren dimulai terbuka dengan materi ajaran, materi ajar, kurikulum, metode, dan berafiliasi dengan pemerintah. Kalau pondok pesantren salafiyah tidak tidak ada job, ya, izin operasional awal-awalnya tidak menerima. Tetapi pemerintah, Kementerian Agama sekarang pondok pesantren salafiyah tradisional bisa mendaftarkan selama itu ada yayasannya, ya, badan hukumnya. Demikian untuk pembahasan ini secara singkat kita diskusikan bersama. Mohon maaf kalau memang ini banyak kekurangan karena saya bukan ahli di filsafat, tapi saya senang juga dalam konteks pemikiran-pemikiran tokoh baik di Nusantara maupun di Timur Tengah. Dipersilakan Om Ilyas. Ya, itu tadi singkat padat, ya. Salah satunya ada dari sisi perdebatan dalam kajian teologi dan juga ada perdebatan dalam kajian ilmu kalam sendiri, gitu. Iya. Di sini mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya, ya, terkait dengan materinya dari Bapak Aam. Dipersilahkan. Ini baru ada satu ini. Ada dari Mas Galuh. Ya, Mas Galuh, dipersilahkan Mas Galuh untuk open mic. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin tadi telat gabung karena baru pulang tadi habis dari fakultas, baru pulang kerja terus mandi dulu tadi terus ini baru buka. Terus juga mohon maaf juga kalau nanti pas bertanya itu suara saya kurang jelas karena lagi batuk juga ini. Tadi cukup menarik, tapi sebelumnya saya juga ingin jujur sama Pak Aam kalau banyak terminologi yang saya masih belum benar-benar tangkap karena mungkin keterbatasan saya di filsafat Islam yang tidak terlalu mendalam gitu, terutama tadi beberapa terminologi seperti mungkin tadi bayani, burhani, gitu, irfani dan lain sebagainya itu saya masih kadang ketukar-tukar. Cuma di luar itu yang menarik tadi itu tentang ini, ya, perdebatan antara kaum teologis dan kaum progresif Islam yang menjadikan mengadopsi filsafat sebagai metode berpikir yang nantinya menjadi sumber dari pengetahuan dalam perkembangan keilmuan di Islam sendiri. Nah, tadi kan dijelaskan ada beberapa metode, ada irfani dan lain sebagainya yang kalau misalnya kayak yang Illuminati tadi itu kan mendasarkan pada pengetahuan yang langsung gitu, intuitif, yang dari kedalaman batin, terus kita dapat pengetahuan yang secara, kalau di filsafat mungkin kayak eureka gitu, sesuatu yang tiba-tiba
ada gitu, terus kadang konteksnya di luar dari apa yang tertulis dari kitab suci gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana konteks pemikiran Al-Jabari ini ketika berhadapan dengan metode epistemologi yang seperti di Barat strict, misalnya rasionalisme penuh gitu, yang menolak segala bentuk hal-hal yang sifatnya intuitif ataupun hal-hal yang sifatnya sangat empirik gitu kan, atau yang empirik strict ala David Hume yang menolak hal-hal yang sifatnya intuitif dan juga terlalu rasional gitu, yang tanpa ada uji realitas gitu, uji validasi dalam realitas. Nah, ada nggak kira-kira Pak Am dalam konteks epistemologinya Al-Jabari ini yang ketika berhadapan dengan model epistemologi yang barat seperti itu gitu. Itu aja mungkin dari saya pertanyaannya. Mohon maaf kalau kurang stabil karena gatal ini tenggorokannya. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain yang mungkin biar bisa sekalian dijawab oleh Pak Aam. Sepertinya belum ada ya. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke Pak Aam ya untuk menjawab pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya epistemologi terhadap Barat itu sendiri bagaimana maksudnya gitu kan? Sebentar. Jadi apakah ada korelasinya gitu loh? Karena setahu saya tokoh ini tuh memang punya suatu diskursus khusus untuk membahas filsafat Barat. Tadi juga di materinya Pak Am tadi sedikit dijelaskan gitu kan terkait empirisisme dan lain-lain. Jadi persilakan Pak Am. Ya, terima kasih. Latar belakang pemikiran Abid Al-Jabiri tentang kritik nalar Arab ini sebetulnya begini. Maksud nalar Arab adalah nalar Islam itu. Ketika meneliti budaya Arab Saudi melahirkan bayani, karena sesuatu yang bersifat penggalian hukum dari wahyu. Ini ada Wahabisme ya di Arab Saudi. Kemudian Irfani boleh meneliti budaya bahasa dan sebagainya. Ini Turos itu seperti itu. Di Iran, di Irak melahirkan Irfani karena lebih ke intuitif perasaan, maka munculnya Syi'i ini kuat di intuitifnya. Ya, termasuk Mullah Sadra, walaupun ya, ada filsafat Mullah Sadra, tapi kuat ini di tasawufnya. Kemudian ada Bayani. Bayani beliau juga melihat di Persia, karena Persia ini banyak ilmu dari maksudnya filsafat dari Yunani ya, yang bertukar pemikiran di filsafat. Jadi untuk menemukan tentang nalar Islam atau nalar Arab ini tiga epistemologi oleh Al-Jabiri. Ini ada kegelisahan akademik yang ia rasakan adalah ketika ia menganalisis kegagalan upaya kebangkitan Islam dalam hegemoni Barat, baik dalam dunia politik maupun kultur, yang disebabkan ya oleh tidak efektifnya upaya kebangkitan Islam yang diusung, yang bahkan disebut telah menyimpang dari mekanisme yang semestinya. Jadi kekecewaan dengan para ulama-ulama, para cendekiawan Muslim yang hanya berbicara tetapi kurang greget, ya, ingin bangkit tetapi tidak mengambil dari pemahaman, pemikiran, metode Barat, termasuk tadi apakah Al-Jabiri dengan epistemologi Baratnya ia menerima, ya, artinya dia menerima tanpa melihat dengan teologinya, ya, kepercayaannya. Karena beliau kan belajar filsafat, salah satunya yang masuk ke pemikiran beliau adalah filsafat strukturalisme yang Prancis ya, yang Prancis kalau nggak salah.
Itu. Jadi mengenai budaya, bahasa dan sebagainya. Nah, jadi beliau tidak membeda-bedakan, diambil saja dari barat, ya, untuk demi kemajuan Islam itu sendiri. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan ini ya menjadi sebuah PR besar bagi beliau, ya, di mana awal untuk merealisasikan kebangkitan Islam artinya kritik nalar Arab. Ingat, nalar Arab itu adalah nalar Islam. Jadi epistemologi Islam di satu sisi dilatar belakangi oleh keprihatinan atas kegagalan kebangkitan Islam dan di sisi lain ambisi untuk mewujudkannya. Di sisi lain kebangkitan tidak menemukan, di sisi lain ambisinya sangat girohnya sangat ambisi, ya, untuk mewujudkannya. Nah, kegelisahan berikutnya, meski telah banyak seruan dan upaya para pemikir Muslim untuk mengkritisi turos atau kebudayaan, pengertian turos ini bukan berarti pemikiran-pemikiran terdahulu, tulisan-tulisan terdahulu, tetapi pemahaman Al-Jabiri dikatakan turos itu bagaimana menjadi sebuah pemahaman yang lebih masa depan, yang lebih maju lagi. Jadi tidak sebatas melirik ke belakang, ke klasik, tapi bagaimana turos ini adalah memberikan jawaban yang lebih berwawasan, lebih kuat lagi, tidak ambigu, ya, seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu, ya, seperti Asy-Syafi'i, Al-Ghazali, kan lebih kepada bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhannya, tetapi tidak berpikir bagaimana menyelesaikan masalah sosialnya, seperti itu. Nah, kemudian tadi tentang epistemologi, justru beliau yang terakhir menggunakan Burhani. Apa Burhani di sana? Adalah menggunakan teori-teori atau metode-metode filsafat dari Barat, ya, tanpa memisahkan dengan, maksudnya begini, tanpa melihat tentang teologinya, ya. Kalau kan ulama-ulama klasik memperlihatkan, oh, karena ini teologisnya tidak sesuai maka tidak diterima, muncullah Bayani, ya, termasuk Irfani. Tapi Burhani tidak. Jadi boleh cenderung dan didominasi oleh epistemologi Burhani. Jadi Burhani itu adalah metode-metode dari Barat dipakai, kemudian penelitian, data-data semuanya, ya, observasi, kemudian teori-teori Barat itu dipergunakan untuk memecahkan tek-tek agama yang sifatnya tadi tertutup, sehingga oleh beliau terbuka, maka melahirkan tafsir tematik, ya. Contoh begini, ketika menafsirkan waduha walaili ida saja, waduha itu kan waktu pagi, beliau tidak mengartikan waktu pagi, tetapi masa usia muda. Walaili ini pada waktu usia tua. Waktu muda ini harus dipergunakan akalnya, ya, kesempatannya, semuanya, ya, untuk lebih berkualitas. Ini pemikiran Al-Jabiri seperti itu, tidak tekstual, ya, walaupun beliau tetap melihat asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya seperti itu. Jadi tidak menyalahkan, artinya tidak tertutup untuk filsafat yang lainnya, ya, diterima, ya, untuk mengembangkan kebangkitan Islam itu sendiri. Itu yang lebihnya daripada Al-Jabiri. Berbeda dengan As-Sabani. As-Sabani kan filsafat pendidikan Islamnya lebih ke Bayani, maka saya tidak mengambil itu. Ini yang bagus Al-Jabiri untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Terima kasih. Ini tadi ya, ini barusan ada pertanyaan dari ini Mas atau Bapak nih, Muhammad Ihza, ya. Jadi izin bertanya, menurut Bapak bagaimana cara kita terkhusus yang berkecimpung di dunia intelektual Islam untuk lebih mendalami hazanah intelektual Islam dan terus mengembangkan wacana-wacana baru seperti yang digagas oleh Hasan Hanafi, Al-Jabiri, dan sebagainya. Sebab dalam kancah keislaman sendiri, tokoh-tokoh demikian terkhusus dalam dunia pesantren yang notabene adalah
wadah untuk belajar keilmuan Islam masih jarang dikenalkan apalagi dipelajari. Dengan demikian, seakan alat pembelajar dunia Islam mengalami kemandekan. Ya, terus ini ada dari dari saudara Alfa ya. Mungkin bisa langsung open mic dan open kameranya mungkin dipersilakan. Halo, halo. Halo, kedengeran Mas? Kedengeran. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Avandi dari UIN Khas Jember. Saya mau tanya, kan tadi sempat dibahas mengenai islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, pandangan Bapak mengenai ini Pak, kayak di institusi UIN itu Pak, kan ada label Islam gitu Pak, kayak psikologi Islam dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, saya merasa sedikit tergelitik ya Pak. Kan ini apa bedanya gitu Pak? Kan kadang saya bertanya kepada anak psikologi Islam itu pun kadang buku-bukunya masih ke barat gitu. Gitu Pak. Mungkin Ya, betul. bisa kasih penerangan Pak. Terima Itu. kasih Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan ya? Menambahkan. Iya Pak, ini kayaknya belum ada sih Pak, masih bertanya-bertanya ini. Oke, tadi berarti langsung dijawab aja mungkin Pak ya. Pertama dari ini, dari apa? Saudara Muhammad Iza ya. Ini kayaknya bertanya tentang tips gitu, lebih mendalami hazanah intelektual Islam dan terus mengembangkan. Jadi kayak ada mungkin ada kayak riset atau apa gitu. Iya. Tips-tipsnya Betul. mungkin Bapak Aam bisa memberikan ini Pak, apa namanya? Iya. Wejangan ya, sama mungkin runtutan gitu Pak. Runtutan Iya. bagaimana sih cara kita memakai metode burhani tadi gitu, semisal betul. gitu kan. Dan Iya. apalagi lebih terintegrasi lagi dengan syariat Betul. atau bagaimana gitu Betul. kan Pak. Dan juga untuk ya. Gimana Pak? Bentar. Ya, makasih Pak Ya. Pemjelas. Ya. Begini, ingat kepada kaidah al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal adu bi jadili aslah. Ya, memelihara tradisi lama, ya. Kemudian mengambil tradisi baru. Ini biasanya NU yang memberikan kaidah yang sering digemor-gemorkan di kalangan Nahdiyin ya, termasuk di kebangsaan juga. Begini. Kalau memang pesantren itu tradisinya tradisi tradisional, kajian-kajian klasik, tapi tetap membuka diri untuk buku-buku yang baru, kitab-kitab yang kontemporer. Kemudian di pondok pesantren ada penelitian, ada riset. Maka saya salah satunya ingin membuat pondok pesantren riset ya, termasuk di Surabaya ada, di Wali Songo. Nah, tapi itu untuk di kalangan mahasiswa. Nah, kajian klasiknya ada, kemudian kajian metodologi penelitiannya ada, kemudian buku-buku seperti dari Al-Jabiri pun dipelajari, kemudian hukum-hukum yang kontemporer itu terus dipelajari, kemudian setelah itu bukan dari kalangan kiai ustadz, dari tokoh-tokoh agama, ya, dosen-dosen ikut memberikan pengajaran tentang ilmu-ilmu bahasa atau ilmu-ilmu alam dan sebagainya. Itu yang diinginkan, adanya integritas atau kebersatuan, keitihadan dalam sebuah ilmu yang mencakup tadi bayani ya, wahyunya ada, irfani ketasawufannya ada, apalagi burhani lebih dibuka luas. Jadi ada tiga epistemologi atau nalar al-jabiri yang dilakukan. Jadi jangan satu-satu. Kalau bayani itu tidak integral, tidak holistik. Udah irfani melahirkan pondok pesantren tasawuf thariqah kalau begitu. Burhani menimbulkan sekolah saja kalau begitu, ya. Sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. Nah, untuk lebih integral lagi ada model pondok pesantren. Ya, contoh seperti aliyah atau apa namanya ya, pondok pesantren model atau sekolah model insan cendekia ya. Kalau nggak salah di Serpong ya, kemudian di Provinsi Gorontalo ya, itu sudah ada, sudah mulai.
Jadi dari pemikiran ini sudah mulai berkembang kepada kelembagaan pendidikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terus tadi ini ada ini ya, dari Mas Afandi ya, tadi ada kritik gitu loh, Pak Aam. Jadi apa sih yang dimaksud psikologi Islam atau keilmuan-keilmuan yang memang masih lekat sekali dengan Barat, dan memang bingung juga kita memiliki ini kok ciri Islamnya kayak nggak ada gitu. Apa mungkin ciri Islamnya hanya institusi itu kan? Ini menurut saya tuh masih erat sekali kaitannya dengan ini tadi, dengan analisis Pak Aam tadi terkait Al-Jabiri yang barusan ini gitu loh. Karena menurut saya itu juga ketika kita ingin merekonstruksi atau memperbarui pendidikan, di mana pendidikan masih sangat tradisional dan tidak ada hubungannya dengan realitas gitu, mungkin ini bisa jadi itu Pak, jawaban-jawaban baru gitu yang bisa kita bisa kita dengar dari Pak Aam sendiri. Jadi bagaimana Pak Aam? Ya, begini. Kebetulan saya di beberapa jurusan ya pindah-pindah dari pendidikan agama Islam pindah ke PAUD ya, pendidikan Islam anak usia dini. Buku-bukunya apa? Dari Barat. Ya, tidak ada murni. Jadi kebanyakannya lebih didominasi Barat, pendidikan anak usia dini ya, dari Amerika, dari Australia dan sebagainya. Tapi kalau di Islam hanya sedikit. Adapun itu lebih ke bayani juga. Jadi pendidikan anak usia dini dalam perspektif Islam, artinya Al-Quran, hadis seperti itu. Jarang menemukan metode-metodenya. Tetap ini jadi kelemahannya. Mengapa tadi kata Al-Jabiri ketika abad 19 terjadi apa? Pemisahan antara pemisahan abad 18-19 itu pemisahan antara agama dengan filsafat, itu pemisahan dengan ilmu pengetahuan. Akhirnya seperti ini, ya, memberikan dampak yang sangat besar. Maka Al-Jabiri tidak menginginkan seperti itu. Bukan bayani saja, bukan irfani saja, tapi burhani terus ditingkatkan. Kalau memang dari awal akan menumbuhkan buku-buku tentang psikologi Islam yang memang hasilnya orang-orang Islam itu sendiri, ya, metodenya betul-betul dari Islam sendiri, ya, karena ada penelitian, observasi dan sebagainya, seperti orang-orang Barat, ya, cendekiawan Barat seperti itu. Ada lagi bank syariah, isinya apa? Tetap konvensional, betul nggak? Itu hanya sebatas label saja nama, maaf saja ini, ya, tetap setuju. Itu kebanyakan seperti itu, ya. Apalagi ada hotel syariah, apalagi ya itu dan sebagainya. Ini hanya sebatas nama-nama saja. Jadi ini PR besar bagi cendekiawan Muslim untuk membuat teori-teori baru yang genuine, ya, betul-betul sebagaimana pemikiran Al-Jabiri ingin cendekiawan Muslim ini menemukan sebuah teori-teori baru yang bisa mengangkat kebangkitan Islam seperti abad ke-6 itu. Terima kasih. Itu tadi mungkin dari penanya tadi mungkin bisa ada tanggapan lagi mungkin yang untuk melanjutkan diskusi dari Mas Afandi mungkin, atau Mas Muhammad Iza mungkin. Sedikit tentang psikologi Islam, ya. Bisa dibaca Usman Najati. Itu mengambil teori-teori Barat juga. Tetapi tetap itu ilmu nafsi fil Quran, ilmu nafsi fil hadis. Ini tuh lebih dominannya ke bayani juga. Lebih bayani. Ini fil hadis, fil Quran dan sebagainya. Tidak mendominasi burhaninya sedikit. Ya, Al-Jabiri ingin bagaimana burhan ini lebih mendominasi daripada bayani dan irfani. Itu. Ya, terima kasih. Ini ada yang angkat tangan ini dari saudara Ahmad Fauzi, mungkin bisa dibuka mic dan kameranya, Mas. Dipersilakan. Iya, Mas, izin bertanya ya. Maaf kalau di sini
kurang bagus sinyalnya. Mengenai epistemologi Al-Jabiri tadi, walaupun terlahir dari setting sosial Arab, tapi saya yakin bahwa semangat yang ia bangun itu untuk membangkitkan Islam, terutama dalam bidang pengetahuan. Nah, apabila kita tarik pada konteks panggung peradaban pada saat ini, di mana Barat menjadi pemegang otoritas epistemologi di zaman sekarang, sedangkan Al-Jabiri dia mengajukan 3 epistemologi, yang mana menurut saya ada satu epistemologi yang sangat menarik, yaitu epistemologi irfani. Nah, hal itu tentu mengejutkan bagi Barat karena pastinya irfani ini kan belum dikenal juga di Barat. Sedangkan pada realitasnya yang mana Barat ini selalu mengagung-agungkan rasio gitu. Nah, sekiranya sebetulnya apa signifikansi dari epistemologi irfani ini dalam konteks memperebutkan panggung epistemologi di dunia ini? Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ya dari Mas Ahmad Fauzi. Jadi tentang irfani itu sendiri ya. Mungkin kalau kita dengar kata irfani mungkin akan akrab juga dengan kata makrifat gitu ya. Jadi nanti kita bahasnya ke tasawuf gitu, tapi tasawuf yang versi jadi spiritual dan ini epistemik. Waduh. Ini mungkin rada seru ya nih bahasannya ya. Jadi saya langsung lempar saja ke Pak Aam ya. Ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Om Ahmad Fauzi ya. Begini, ketika Al-Jabiri memunculkan epistemologi irfani, sebetulnya dari kata arofa, ketika ditambah dengan alif dan nun, artinya jadi orang yang betul-betul ma'rifat, yang paham, yang dekat dengan sesuatu tanpa ada sebuah keraguan. Nah, itu uniknya di bahasa Arab ya. Nah, begini, ketika terjadinya epistemologi irfani ini, maka termasuk siapa ya, Ar-Razi mengatakan begini, bahwa dalam tasawuf ini bukan saja tasawuf akhlaki, ada tasawuf falsafi. Al-Jabari ini lebih kepada tasawuf falsafi, ya, maksudnya irfani ini lebih pemahamannya, pendekatannya lebih pendekatan filsafat. Ya. Al-Jabari ini. Nah, bukan ahlaki. Ada ahlaki, ada tasawuf ilmi, ya. Kalau tasawuf ilmi hanya sebatas ilmu saja, tapi ini falsafat, ya, filsafat dan sebagainya yang digunakan oleh Al-Jabiri. Nah, sehingga membedahnya bisa menghantam ke Al-Ghazali. Al-Ghazali seolah-olah begini, justru kejumudan ini perdebatan ya para cendekiawan wajar ya. Kejumudan umat Islam itu kena Al-Ghazali itu sendiri, termasuk ya ramai di kalangan Cak Nurian. Nah, karena mengapa? Ini hanya berbicara tentang eskatologi, tentang akhirat ya. Dunia propannya tidak dibicarakan. Dunia sosialnya, dunia ekonomi tidak dibicarakan. Jadi tasawuf itu masuk ke dunia ekonomi, masuk ke dunia pendidikan, tasawuf itu masuk ke berbagai hal. Apa yang dicontohkan, yang digambarkan dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin bukan saja dia itu di pondok pesantren, di masjid, di madrasah wajar soleh. Tapi kalau di dunia politik memakai tasawuf, ya ini bagus. Seperti yang digulirkan oleh Hamka, ada tasawuf modern. Jadi tasawuf modern ini adalah bukan saja tasawuf akhlaki, bukan saja tasawuf ilmi, tetapi tasawuf falsafi juga. Ini ya. Jadi seperti itu, bagaimana tasawuf ini bisa membedah hakikat sebuah hidup ya dengan pisau analisis, epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Jadi kalau berbicara masalah tasawuf dengan tasawuf Al-Jabiri akan dibedah dengan 3, ontologinya ya. Kemudian aksiologi, nilai, actionnya, kemanfaatan fungsinya, kemudian pengetahuannya seperti apa. Ini yang harus ada waktu lagi nanti dalam diskusi-diskusi yang lain nanti.
mungkin seperti itu ya. Jadi Al-Jabiri adalah tasawufnya atau apa irfaninya lebih kepada filsafat, bukan kepada akhlaki dan ilmi. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Pak Am ya. Mungkin ada ininya mungkin Mas, apa namanya? Kalau mungkin masih belum jelas atau ada yang ingin ditanggapi kembali gitu ya. Karena tadi dari pertanyaan tadi kan dijelaskan gitu kan. Irfaninya Al-Jabari ini itu seperti apa gitu loh. Dan juga tadi mungkin ada yang belum begitu apa ya? Mungkin ini kan kita sebenarnya kan lagi ini ya, lagi berkontemplasi ya. Jadi analisisnya itu jadi bagaimana sih cara epistemologi tadi itu mengguncang dunia gitu loh, atau enggak mengalahkan barat tadi itu. Itu tadi saya dapat yang asik-asik tadi gitu kan. Mungkin bisa bisa Pak Am bantu menjelaskan mungkin bagaimana Pak? Apakah ada kelebihan-kelebihan yang memang itu adalah ciri khas dari Al-Jabari itu tadi dalam dalam menyaingi barat itu sendiri, itu mungkin ada nggak sih Pak? Saya lihat sih ada, cuman mungkin kita biar bisa lebih mengerti gitu. Silakan Pak Am. Begini, apakah merupakan saingan? Sebetulnya tidak menjadi sebuah saingan atau apa. Justru Al-Jabir ini menerima dari berbagai filsafat siapapun juga, ya, karena dia punya filternya di Irfani, ya. Nah, Irfani itu sebagai filter filsafat luar, ya. Nah, metodenya, teorinya dipakai oleh beliau, walaupun dari siapapun juga. Filsafat strukturalisme, kemudian filsafat yang lainnya digunakan membedah tentang penafsiran teks, nas dan sebagainya. Nah, itu asiknya di Al-Jabiri. Contoh begini, ketika menerangkan masalah kitab kuning, ya, kitab kuning ini berbeda. NU kan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak terkenal dengan kitab kuningnya. Mohon maaf ya. Benar. Ketika memakai epistemologi Al-Jabiri itu lebih terasa. Jadi yang tadinya pemahamannya terlalu teks, ya, terlalu teks. Contoh begini. Ketika menafsirkan tadi waduha atau apalah katakan al-Islam. Islam itu apa? Keselamatan, bukan itu saja, tapi bagaimana Islam itu memberikan keselamatan semua semesta, ya, semua semesta, bukan ada istilah kafir, muslim dan sebagainya, tidak seperti itu, tapi bagaimana Islam itu memberikan keselamatan rahmatan lil alamin. Kemudian yang tadi waduha itu bukan pagi saja, tapi bagaimana secara kontekstual menumbuhkan kesemangatan jiwa muda. Masih muda, ada waktu pagi, luang, belajar dengan sungguh-sungguh. Kata Waleli beda, dikatakan orang sudah tua, dekat dengan keterbatasan waktu, harusnya istirahat. Ini generasinya harus bangkit. Ya, dari berbagai ilmu ya harus dipelajari. Nah, kemudian apa yang terjadi di pemikiran beliau ternyata harus membangun kembali secara hal-hal yang baru dengan kerangka modern dan prasyarat rasional. Ya, kerangka modern berarti filsafat modernnya. Kemudian prasyarat rasionalnya ini lebih kuat. Ya, jadi beliau adalah tidak berbicara masalah ini haram, ini teologis dan sebagainya. Tidak seperti itu. Itu dihapus. Ya, dari siapapun, termasuk dari Marquis, dari Karl Marx dan sebagainya, itu diambil, ya. Nah, tetapi filternya apa? Di Irfani, filternya bayani, itu. Enaknya beliau seperti itu. Nah, ini kalau di Muhammadiyah, maaf, tidak mengenal dengan seperti di NU tentang konteks tasawuf, ya, paling ilmu akhlak, ya, termasuk di Persis juga, atau di Wahabi, bahkan Wahabi mengatakan tasawuf itu sesat dan sebagainya. Kalau berbicara masih itu terlalu dalam. Nah, ya, terima kasih. Wow, itu tadi penjelasan yang sangat unik ya, dan mungkin sangat susah
sekali kita untuk membahasnya ketika kita berusaha ngulik-ngulik jurnal gitu kan. Bahkan untuk membahas satu tokoh pun sebenarnya rada ribet ya, karena kompleks gitu. Bahkan tadi saya lihat di slide-nya Pak Am tadi, itu ada pembahasan tentang ini ya, tentang peradaban atau hadoroh gitu loh. Di mana yang namanya asobiyah atau fanatisme itu akan membangun negara. Nah, itu kan, maaf ya, rada melenceng sedikit, itu kan udah bahas Ibnu Khaldun gitu kan. Jadi, yang bisa kita ambil dari situ adalah, salah satunya adalah ini, integrasi dari aspek-aspek keilmuan Islam, dan bahkan Al-Jabari sendiri membahasnya dengan filsafat ilmu Islam gitu loh. Sampai ada filternya, sampai ada bahkan metodologinya juga gitu loh. Dan itu menurut saya sendiri adalah kasarnya seperti sebuah istihad gitu ya Pak ya, atau bahkan cuma sekedar kritis yang sangat membangun gitu loh, sangat konstruktif sekali gitu kan. Nah, lalu demi membangun suasana diskusi ini, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan gitu, jadi nggak perlu malu-malu gitu kan. Tadi ada yang bertanya tentang tips gitu kan, tentang membangun hazanah Islam itu bagaimana gitu kan, atau bahkan kritik juga tadi dari saudara Afandi tadi, kritik tentang label-label gitu loh. Wah, itu bahasanya udah ontologis ya. Bank syariah ini bank apa gitu, semisal kan. Psikologi Islam ini psikologi apa gitu loh. Kok masih barat sekali gitu loh. Nah, nanti ada pembahasan pendekatan epistemologi, nanti ada tentang teorinya. Semisal gitu kan. Teorinya, kalau semisal teorinya ini ada yang lebih kuat, maka dipakai yang sebelah mana. Jadi semisal seperti itu. Oh, ini udah ada nih dari saudara Galuh. Dari Mas Galuh. Oke, dipersilakan Mas Galuh. Ya, sebentar. Ya, sebelumnya terima kasih. Ya, mungkin itu juga yang ini ya, yang menjadi bukan keresahan ya, mungkin saya juga terpancing untuk mempertanyakan gitu. Kenapa Islam harus mencari bentuk studi Islam harus mencari bentuk epistemologinya dengan membuka pada tradisi yang lain gitu kan. Kalau misalnya dalam tradisi Barat sendiri kan, sejarah tradisi Barat ini kan sebenarnya epistemologinya dan lain sebagainya itu, epistemologi, metafisikanya dan bahkan etiknya itu juga lahir dari keresahan peradaban Barat itu sendiri gitu kan. Lahir dari kritik terhadap kebudayaan yang telah ada, lalu muncullah filsafat Barat dengan berbagai instrumennya gitu. Nah, apakah tidak ada dalam studi Islam itu, ini mungkin jadi pertanyaan saya juga, yang epistemologi itu didasarkan dari keresahan yang otentik dari Islam itu sendiri gitu, yang menjadi keresahan terus akhirnya menjadi sebuah aliran epistemologi sendiri yang terlepas dari tradisi yang mungkin ada di tradisi Barat gitu. Kalau Barat kan mereka misalnya para epistemolog gitu, saya bisa sebut seperti itu. Mereka tidak, meskipun coraknya Barat, mereka tidak bilang kalau ini adalah epistemologi Barat, ya epistemologi aja gitu loh. Nah, kalau dalam Islam apakah ada yang seperti itu gitu? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan Mas Galuh. Begini, maaf ya, Om Ilyas. Begini ya, sebetulnya di Islam itu yang memberikan nama epistemologi Islam itu adalah ya tokoh-tokoh cendekiawan kekinian ya. Dulu tidak seperti itu. Contoh begini, ketika tipologi pemikiran di cendekiawan Muslim, ada yang transformatif. Yang transformatif itu hal-hal yang klasik, hal-hal agama itu ditinggalkan karena tidak akan maju. Itu di Muslim itu sendiri. Itu terlalu radikal, terlalu bebas. Ya, berarti apa? Dia memakai filsafatnya betul-betul filsafat Barat yang begitu bebas nilai. Ada lagi yang reformatif. Yang reformatif ini adalah di mana
para pemikir ini ya yang sifatnya yang tadi memakai epistemologi. Bayaninya ada, irfaninya ada, burhaninya. Tetapi burhani lebih mendominasi. Ini termasuk di siapa? Di Al-Jabari. Al-Jabari itu termasuk reformatif. Ya. Sehingga memunculkan tadi apa namanya? Epistemologi nalar Arab atau nalar Islam itu sendiri. Ya, nalar. Bukan pemikiran tetapi kata nalar. Saya nggak tahu itu bahasanya bahasa al-aql ya, nador dan sebagainya. Kemudian ada lagi tipologi pemikiran yang selain reformatif pada ideal totalistik. Ini ke Bayani. Ya ternyata ada 3. Yang satu adalah transformatif, meninggalkan yang Bayani, meninggalkan yang irfani, ya hanya dia memegang burhani saja. Yang kedua adalah reformatif, ya yang digagas oleh Al-Jabiri. Ketiga-tiganya ada, digabungkan holistik, tapi didominasi yang lebih dahulu burhani. Yang ketiga adalah idealis fatalistik, yang Bayani. Segala sesuatu hanya yang bersifat wahyu, yang benar. Bagaimana Islam memunculkan nama-nama baru, epistemologi Islam dan sebagainya? Sebetulnya dulu itu tidak menamakan epistemologi Islam, termasuk Al-Ghazali tidak menamakan epistemologi Islam. Tetapi setelah ada kajian-kajian di perguruan tinggi, ya di Azhar, di Timur Tengah lah katakan, sampai sekarang yang kontemporer sekarang, baru itu menjadikan sebuah ilmu. Ya, dulu tidak ada istilah pembagian tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi, tasawuf ilmi. Itu baru-baru setelah diteliti menjadi disertasi, tesis dan sebagainya. Itu ya. Jadi pemahaman-pemahaman. Memang kalau yang Al-Jabiri itu beliau sendiri yang memberikan 3 bagian dari epistemologi. Beliau sendiri yang memberikan pemahaman tentang epistemologi setelah melihat kultur atau struktur negara Arab ya, sehingga mengambil 3 pemikiran itu. Karena itu pun dari filsafat juga, dari filsafat strukturalisme Prancis dipengaruhi, beliau dipengaruhi filsafat itu. Jadi memang pemikiran ini adalah tetap berasal dari pemikiran filsafat Barat yang melahirkan filsafat Islam itu sendiri. Jadi asalnya Barat, dari Yunani juga. Gitu. Terima kasih. Itu tadi dari Mas Galuh. Ada tanggapan lagi mungkin dari Mas Galuh? Sudah cukup jelas sih, Mas. Oh, udah cukup jelas. Ya. Oke, sekarang ini ada tanggapan ya dari Mas Ahmad Fauzi. Dipersilahkan Mas Ahmad Fauzi. Iya, sebetulnya saya ingin menanggapi sekaligus bertanya lagi ya ke Pak Aam mengenai tadi itu epistemologi Islam atau Islamisasi ilmu pengetahuan. Sebetulnya kalau dipandang dari pemikiran Seto Nasr, sebetulnya seakan-akan kalau ada label psikologi Islam, kemudian filsafat Islam, itu label Islam itu seakan-akan burhan sekali gitu loh. Seenaknya aja dia label-labelkan saja gitu loh ke dalam bidang pengetahuan gitu. Itu kalau dipandang dari segi pemikiran Nasr. Kemudian tadi pada saat penjelasan mengenai tasawuf falsafinya dari Abid Al-Jabiri, saya menarik juga dalam artian begini, kalau mau diklasifikasikan di Barat itu kan rahasia itu sama sekali terpisah dari hal-hal yang bersifat metafisik. Nah di Islam itu ada yang namanya tasawuf falsafi yang mana corak metafisik itu bisa dicampur baurkan dengan hal-hal yang sifatnya filosofis di situ. Nah, menurut Prof. Ali Abbasid, beliau seorang rektor dari Al-Mustafa Persia, dia bilang seperti ini. Kalau Islam mau maju, ya harus ada upaya dulu integrasi ilmu gitu loh. Di mana pengetahuan Islam itu
harus dikembangkan melalui kerangka pemikiran Barat. Ya karena itu karena pada realnya kita saat ini ya masih dalam tahap pengembangan gitu loh di bawah kemajuan Barat. Nah karena itu andaikan kalau menurut Al-Jabiri seperti itu dia bisa menggabungkan antara hal yang spiritual dengan hal yang filosofis, tentunya secara otomatis epistemologi Islam harusnya lebih unggul daripada epistemologi Barat. Karena Islam bisa memadukan dua hal yang mungkin dibilang heterogen, tetapi di Barat itu malah memisahkan antara rasio dengan kita sebut dengan intuisi gitu loh. Nah itu kan menjadi pertanyaan juga gitu. Itu sih mungkin dari saya. Terima kasih. Ya itu tadi tanggapan dari Mas Ahmad Fauzi ya. Tadi Mas Fauzi tadi bilangnya tentunya dengan kerangka Barat itu semua bakal berjalan sesuai ke arah yang diinginkan ya. Maksudnya intinya bakal berjalan ke arah sana gitu kan, dengan kerangka Barat tersebut gitu loh. Tapi ya memang tidak ada masalah di sana karena terlepas dari permasalahan teologi dan lain-lain, ini adalah permasalahan ilmu itu sendiri gitu. Kalau singkat saya gitu. Jadi langsung saya lempar ke Pak Aam ya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Ya, terima kasih Mas Fauzi ya. Tambahannya memang seperti itu ya, bahwa pemikir-pemikir yang kontemporer, ayo kita gali ya metode teori-teori Barat untuk memajukan kebangkitan ilmu Islam itu sendiri tanpa menjelekan Barat ya. Begini, ketika berbicara permasalahan ini kita tetap tadinya berhubungan dengan pendidikan Islam ya Mas. Nah ini sering terjadi pondok-pondok pesantren ya, maaf tapi sebagian ketika ada yang gurunya mencabuli dan sebagainya, itu kan pembicaraan kita bersama. Kemudian pesantren yang radikal, atau memang kalau ada yang seperti itu ya, itu bagaimana pemahaman Al-Jabiri ini masuk karena kelembagaan. Lembaga ini lebih moderasi, lebih modern, lebih pemahamannya holistik, bayani, irfani, burhaninya ada, sehingga dalam kancah kelembagaan ini ya tidak ada istilah pondok pesantren modern, pondok pesantren tradisional, ini sekolah dan sebagainya, ini dapat bos, ini tidak dan sebagainya. Kalau ke pesantren tidak, kan yang memerdekakan tokoh agama juga, para ulama juga. Tapi mengapa tidak? Kalau ke pesantren tradisional, ini ada hubungannya dengan pemikiran ini. Sehingga kan begini, ketika di pondok pesantren kiainya tidak ada gaji, kemudian tidak ada bos yang tidak masuk izin operasional Kementerian Agama, ya. Nah, maka pondok pesantren itu lebih kepada irfani. Apa? Saya mengajar karena Allah, saya mengajar mendekatkan diri kepada Allah. Kan itu seperti itu. Nah, bagaimana pesan itu akan maju tidak? Kalau masih di irfani ahlaki, tidak di irfani falsafi, ya, yang bagaimana irfani falsafi ini atau filsafat ini berpikir lebih holistik lagi pesantren, walaupun tidak ada sekolah, tapi pemikirannya lebih maju lagi. Ini menjadi PR bagi kaum muslimin ya di Indonesia sendiri. Kemudian ada lagi pondok pesantren modern. Ya, kadang-kadang begini, antara pondok pesantren modern dan tradisional ini terjadi dihadap-hadapkan. Yang baik adalah tradisional, yang baik kan modern. Yang modern tidak bisa baca kitab kuning, ya. Tapi yang tradisional tidak bisa berbahasa Arab, muhadasah, percakapan dan sebagainya. Nah, pemikiran Al-Jabiri ini harus menjadi sebuah solusi, Mas. Ya, di kancah kelembagaan, di pondok pesantren, di sekolah,
Jadi karena permasalahan-permasalahan epistemologi nalar ini sudah dibahas oleh para cendekiawan Muslim, termasuk di perguruan tinggi, saya mengambil yang berbeda. Bagaimana pemikiran Al-Jabiri ini ke konteks kependidikan yang ada di Indonesia, baik itu sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Ya, artinya lembaga-lembaga pondok pesantren tidak dimarginalkan. Berarti harus apa? Dari pondok pesantren itu sendiri harus bisa memberikan kemajuan dari bidang pendidikannya, kelembagaannya, manajemennya. Nah, kadang-kadang pesantren tradisional yang tidak punya job itu tidak ada pelatihan-pelatihan. Akhirnya apa? Akan kekecewaan ke negara. Maaf, akhirnya anti negara. Kalau memang negara tidak memberikan pendekatan baik dengan sarana, dengan pendekatan emosional dan sebagainya. Ini seperti itu. Bahkan ada yang pondok pesantren tidak ada sekolah dan anti sekolah. Ini menjadi bukan bahaya ya. Jadi PR bersama ya, Kementerian baik pendidikan maupun Kementerian Agama. Nah, karena di Islam itu sendiri Al-Jabiri tidak menginginkan seperti itu. Ya, tetap pondok pesantren itu sebagai tempat mencerdaskan bangsa, membentuk karakter pendidik, karakter peserta didik, dan pendidik pun harus berkarakter juga, jangan mencabuli santrinya, siswanya dan sebagainya. Itu seperti itu, karena sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Ya, itu. Mungkin itu Mas untuk diskusi kita bersama. Ini bagaimana pondok-pondok pesantren yang ada di pinggiran-pinggiran. Dia hanya menggunakan bayani dan irfani saja yang sifat ahlaki, bukan falsafi. Burhani apalagi tidak menggunakan burhani. Hanya sekolah-sekolah perguruan tinggi saja, sekolah-sekolah yang formal saja, atau madrasah model yang dibentuk oleh Kementerian Agama, itu sudah maju. Tapi di pondok pesantren, padahal keluaran dari pondok pesantren tradisional bisa membaca kitab, bisa dia itu bisa beraktualisasi di berbagai tempat, tetapi yang kelemahannya adalah ijazah tidak punya, Mas. Itu sehingga tidak bisa mengajar ke sekolah, tidak bisa mengajar apalagi perguruan tinggi karena tidak sekolah. Ini jadi PR kita bersama ya. Terima kasih. Itu tadi. Aja. Ya, memang realitasnya seperti itu ya tadi ya. Tentang kelembagaan, tentang regulasi, tentang pemerintah. Jadi sebenarnya ini masalah multidimensi gitu kan. Yeah. Cuman solusinya memang sangat baik sekali ketika dimulai kritisismenya itu terhadap terhadap kurikulum, terhadap sistem pendidikannya itu sendiri, terhadap manajemennya, bahkan terhadap ekonomi juga masuk gitu kan di situ kan. Yeah. Dimana nanti pendidikan nanti jatuhnya yang pondok pesantren modern malah cuman jadi institusi panen duit doang gitu. Ya, kan. Bisnis orientasinya. Bisnis. Betul. Orientasinya. Jadi bukan permasalahan irfani bayani lagi, tapi permasalahan betul. fulus. Betul itu. Jadi bukan mencerdaskan gitu ya, tapi memperkaya gitu kan. Jadi itu yang ingin Pak Aam dan forum ini sampaikan dan juga kegaduhan tersebut gitu ya. Iya, betul. Ini ada yang angkat tangan ini dari Mas Afa ini. Dipersilahkan Mas Afa. Mau tanya lagi nih Pak. Kan beberapa pemikir kayak Hasan Hanafi dan Al-Jabiri ini saya lihat tadi berangkat dari pemikiran Barat ya Pak. Tapi di beberapa diskusi yang saya ikuti itu kan runutannya dari Arab kemudian ke Barat. Nah, mungkin teman-teman bisa mengkoreksi statement saya. Nah, apakah ada dari pemikir kontemporer saat ini itu berangkat dari itu Pak, kayak semisal Ibnu Sina, kan seharusnya Ibnu Sina bukan dilihat dari dokternya toh Pak, tapi seorang filsuf seperti Al-Kindi itu Pak. Di kampus UIN pun tuh saya jarang teman-teman itu bahas tentang itu.
tiba-tiba ke Ibnu Rus itu, Ibnu Sina, tapi nggak dilihat dari secara keseluruhan. Mungkin kasih pencerahannya, Pak. Ya, begini ya, Mas apa ya? Ibnu Rus, Al-Farabi sebetulnya filosof. Nah, adapun Ibnu Rus katakan kemudian Ibnu Sina kedokterannya itu tambahan. Ya, tambahan. Kelebihannya seperti itu. Tapi tetap tapi malahan yang terkenal itu di kedokterannya Ibnu Sina dibandingkan dengan filosofnya. Ini karena Barat mengambil Ibnu Sina yang namanya Apesena ya, Apesena, termasuk Ibnu Rus juga. Kemudian Al-Khwarizmi ya, itu diambil oleh Barat. Tapi perdebatan ini katanya dari Barat Al-Khwarizmi juga pengambilan teori-teorinya. Ini perdebatan. Jadi yang jelas begini, ketika saya diskusi di S1 dulu ya, di tafsir hadis, seringkali kita berbicara nostalgia keberhasilan ulama-ulama terdahulu. Ya, Khwarizmi, Avicenna, Ibnu Sina, Al-Farabi dan sebagainya. Seharusnya mengambil apa yang Al-Jabiri yang dulu itu bagaimana menjadi kekinian, menjawab untuk masa depan. Nah, jadi bukan saja nostalgia para ulama atau cendekiawan muslim yang ahli filosof, ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu ya. Nah, berawal dari pemikiran-pemikiran justru dari barat. Baik itu Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, sebetulnya dari barat, dari filsafat dulu. Contoh Al-Ghazali ingin menemukan sebuah bagaimana beliau menemukan ilmu yang hakiki, bisa menenangkan jiwa. Fikih, tauhid juga, kemudian ke filsafat. Ternyata menemukan di tasawuf. Tasawuf pun itu memakai metodenya metode filsafat. Ada istilah hakikatus shalah, hakikatul ilmi. Itu menggunakan bahasa filsafat. Jadi lebih kelihatan, termasuk Al-Munqidh Minad-Dhalal. Nah, jadi beliau pun sebetulnya berangkat dari filsafat barat untuk membedah tentang konteks tasawufnya, termasuk konteks fikihnya dengan maqasidus syar'i, ya itu. Jadi sebetulnya dari barat bisa menemukan pencerahan, penafsiran yang lebih luas, yang lebih holistik itu karena ada tasawuf, termasuk di Al-Ghazali tersebut, ya. Kemudian di Al-Mustasfa usul fikihnya menggunakan filsafat juga dengan maqasidus syar'i, ya. Itu mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, itu tadi bagaimana tadi siapa yang bertanya? Maaf, saya rada lupa. Mas Afa ya. Jadi gimana Mas Afa tentang jawaban dari Pak Aam? Mungkin ada yang ingin ditanggapi. Ini waktunya tinggal 20 menit lagi ya kira-kira. Kita diskusinya waktunya 2 jam gitu kan. Ya, sebetulnya saya punya jadwal juga sekarang ini. Kajian bahasa Arab. Alfiyah, Mas. Saya kajian Alfiyah. Oh, kitab Alfiyah ya? Iya. Ini udah memang bait keberapa itu Pak? Atau baru mulai atau jangan-jangan murojaah gitu? Iya. Setelah waman wama wa altusawi madukir. Ya itu. Wasifatun, sorihatun, silatual gitu ya. Nah, ini kalau dibahas dari filsafat juga asik ya. Wah, iya Pak. Benar-benar itu Pak. Meskipun bahasanya jadi ini apa ya? Jadi ke itu tadi ke linguistik gitu. Linguistik. Tapi kan tadi nahu juga seringkali ke teologis, kebanyakan ke teologis. Tadi kan Basro dengan Kufa. Yang dimenangkan adalah pendapat Basro, dikalahkan Kufa karena Kufa itu lebih Syi'i. Karena yang mengarang kitabnya Sunni. Ini kan belum ada kritikan itu udah masyhur sekali sih Pak. Udah masyhur sekali sih udah masyhur sekali, udah terkenal sekali sih. Iya, termasuk masyhur itu. Oh iya Pak, ini karena
udah nggak ada yang bertanya lagi nih ya. Mungkin forumnya bisa kita tutup karena Pak Am sendiri kan memiliki kesibukan ya setelah ini ya, biar nggak ngundur-ngundur Pak Am juga gitu kan. Ya. Mungkin bisa langsung ke closing statement aja Pak Am. Ya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Ini ada curhatan-curhatan saya setelah mutolaah pemikiran epistemologi Al-Jabiri bagaimana masuk ke ranah pendidikan Islam, ya. Bukan saja itu saja ya, termasuk pendidikan umum juga ya, pendidikan umum juga. Bagaimana Al-Jabiri masuk ke ranah pendidikan. Yang kedua adalah mohon beri masukan, saya barulah di ranah filsafat dengan kawan-kawan masih banyak kekurangan, tapi dengan giro kesemangatan bersilaturahmi menambah khazanah keilmuan dengan kawan-kawan, mudah-mudahan lebih bermanfaat nilai silaturahmi ini. Saya tunggu Mas Odi dan kawan-kawan, Mas Gede ya Mas Ilyas, tentang bukunya kapan kita launching ya. Jadi terbitin ini kita bersama-sama buat book chapter ya. Kita di katakan nanti di Jogja bisa bertemu bersama launching buku ini Saya sebetulnya sudah ada template, Pak. Saya sebetulnya sudah ada template untuk gini, untuk kita bareng. Cuma karena masih dari Dies Natalis kemarin Mas Odi gini, jadi kita mungkin minggu depan untuk bisa diskusikan template-nya sebaiknya seperti apa. Artinya apakah bebas kita menulis yang penting tentang filsafat, atau memang nanti kita strukturkan, cakupkan bahas yang mana, bahas dari sudut pandang yang mana, sehingga dari sudut pandang itu akan banyak ide, banyak tulisan. Apakah satu cakupan atau bebas saja, yang penting kita nulis dan kita nanti padukan untuk untuk tulisan-tulisan itu. Nah, ini kita belum sempat untuk template sudah saya buat sih. Untuk template tulisannya. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Mas. Kalau udah ini mau direncanakan ya, mudah-mudahan insyaallah.